Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His blessing, I can finish all of the material so good. And then salawat and salam never forget delivered for our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Today, the agenda is present my topic about varieties of learning. There are many content that I have, such as definition of learning. The second one is verbal information. The third one is intellectual skill. The fourth one is cognitive strategy. The fifth is attitude, and the last one is motor skill. Okay, before go to the explanation, let me introduce myself. My name is Aulia Eka Putri with student number 2161212788. And next we can move to our topic. The first one is definition of learning. Okay, learning is a process that leads to change which occur as a result of experience and increase the potential for improved performance and future learning. Jadi secara singkatnya, pembelajaran ini merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan juga sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lalu terjadinya belajar ini merupakan akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan juga respons. Nah, seseorang itu sudah dianggap telah belajar sesuatu jika dia sudah bisa menunjukkan perubahan perilakunya. Nah, dalam pembelajaran itu pasti ada sebuah tujuan. Lalu, apa saja sih tujuan pembelajaran itu? Nah, untuk definisi tujuan pembelajaran sendiri itu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, jika tujuan pembelajaran itu sudah dianggap berhasil, maka kedepannya akan tercipta suatu hasil dari belajar tersebut. Lalu untuk capaian hasil belajar itu tadi meliputi apa saja? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, learning outcome atau hasil belajar itu terbagi menjadi verbal information, intellectual skill, cognitive strategy, attitude, dan juga motoric skill. Lalu, apa itu verbal information? Nah, verbal information atau komunikasi verbal itu secara umum adalah komunikasi yang terbentuk lisan ataupun tulisan. Contohnya adalah dengan penggunaan kata-kata. Komunikasi verbal ini berupa kata-kata yang diucapkan langsung atau mungkin dengan cara berbicara. Bisa dilakukan face to face atau dengan perantara media. Contohnya ketika kita berinteraksi menggunakan sosial media atau telepon genggam. Nah, itu yang disebut dengan verbal information. Lalu komunikasi verbal yang melalui tulisan itu bisa dilakukan dengan menggunakan media seperti surat atau chatting di media sosial dan sebagainya. Lalu berbeda juga dengan komunikasi non-verbal. Lalu komunikasi non-verbal itu apa? Komunikasi non-verbal ini lebih sering terjadi dalam komunikasi secara langsung atau face-to-face juga. Nah, sebabnya dalam komunikasi menggunakan media digital, komunikasi non-verbal ini seringkali tidak mungkin dilakukan karena apa? Contoh ketika kita sedang chatting, nah tidak mungkin kan kita bisa melihat ekspresi wajah lawan bicara kita atau mendengar intonasi suaranya karena suatu keterbatasan ini. Nah, itulah mengapa komunikasi nonverbal ini sering menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu intellectual skill. Intellectual skill itu apa? Intellectual ability is a skill or capacity for how an individual carries out his daily activities by thinking clearly based on knowledge. Jadi untuk
secara singkatnya penjelasannya itu, keterampilan intelektual ini merupakan kemampuan menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah. Nah, dalam proses belajar mengajar yang menekankan konstruksi pengetahuan, kegiatan utama yang berlangsung adalah berpikir atau mengembangkan keterampilan intelektual. Karena itu, pengorganisasian materi pembelajaran dilakukan dengan menggunakan keterampilan intelektual untuk mengembangkan suatu eksplanasi. Kemudian untuk poin yang ketiga ada cognitive strategy. Strategi kognitif ini merupakan kemampuan internal yang terorganisasi yang dapat membantu kita sebagai mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan juga mengambil keputusan. Nah, untuk strategi kognitif ini berbeda dengan keterampilan intelektual atau intellectual skill yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau keterampilan intelektual ini lebih berorientasi kepada interaksi mahasiswa sebagai individu dengan lingkungan belajarnya, yaitu dengan angka, dengan kata-kata, dengan simbol, rumus, prosedur, dan juga yang lain-lain. Nah, dengan keterampilan intelektual, mahasiswa mampu mengerjakan sesuatu dengan fakta yang dimilikinya. Sedangkan untuk strategi kognitif ini merupakan kemampuan mahasiswa untuk mengontrol interaksinya dengan lingkungan. Contohnya, mahasiswa menggunakan strategi kognitif untuk membaca artikel di majalah ilmiah. Nah, apa yang dipelajarinya dari artikel tersebut mungkin hanya fakta, rumus, atau penerapan teori. Namun, untuk menyeleksi informasi yang dibacanya, memberikan kode terhadap informasi yang direkam di pikirannya, dan menemukan kembali informasi tersebut untuk keperluan lain, itu merupakan strategi kognitifnya. Seperti itu. And then attitude. Attitude to learning is the way we assess and monitor how well students approach their learning. Attitude to learning include a range of consistent learning behavior which demonstrate the aspiration to achieve their best. Jadi mungkin untuk teman-teman sudah tidak asing lagi dengan apa itu attitude ya. Nah, attitude ini merupakan sikap dan juga perilaku yang ditunjukkan sehari-hari, dari cara berbicara, bertindak, memperlakukan orang lain. Nah, semua itu adalah cerminan dari apa yang sudah dipikirkan. Percaya atau tidak, attitude Anda juga pasti dapat mempengaruhi kesuksesan Anda ke depannya. Nah, yang terakhir ada motorik skill. Nah, untuk diketahui, motorik ini berkaitan dengan setiap gerakan yang melibatkan otot. Contohnya ketika kita berjalan, ketika kita melompat, ketika kita berlari, menggenggam, menulis, atau menggambar. Nah, kemampuan ini merupakan buah kematangan perkembangan yang beragam dari sistem tubuh. Okay, I think enough for the explanation about varieties of learning or learning outcome. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.